Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ardinda, nomor induk mahasiswa 2011-30188. Saya dari kelas C semester 3. Saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Pak David Nugraha MH yang terhormat. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip asas legalitas. Jawaban saya, asas legalitas bahwa tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Asas ini mengandung 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, dan yang kedua yaitu tiada pidana tanpa perbuatan pidana, dan yang ketiga tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Soal nomor 3 yaitu pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Jawaban saya, dalam pemberlakuan terhadap hukum pidana, terhadap asas-asas yang perlu diperhatikan. Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana diantaranya yaitu yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas atau yang bisa disebut sebagai tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Asas legalitas ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang kedua yaitu ada asas teritorial. Asas teritorial atau wilayah merupakan asas yang menegaskan bahwa hukum pidana itu berlaku didasarkan pada tempat atau teritorial perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini memiliki makna bahwa setiap pelaku tindak pidana warga negara sendiri atau asing itu dapat dituntut. Ini karena dalam asas tersebut kedaulatan negara, setiap negara itu diakui dan setiap negara berdaulat. Itu wajib menjamin ketertiban dalam wilayah. Asas ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang ketiga yaitu ada asas nasionalitas aktif atau personalitas. Asas nasionalitas aktif memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana berdasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu tindak. Hal ini memiliki makna bahwa yang berkepentingan berdasarkan asas ini adalah hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada warga negara saja. Sementara 4 tidak menjadi masalah. Hal ini tercantum dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang keempat yaitu ada asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam atau di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Yang menjadi dasar hukum dalam pemberlakuan asas ini adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya. Asas ini terdapat dalam ketentuan yang ada dalam pasal 4 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, asas universitas. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 unsur pertanggungjawaban pidana. Jawabannya, yang pertama adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, dan yang kedua adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Soal nomor 6 yaitu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contohnya dan dasar hukumnya. Jawabannya yaitu adanya niat melakukan kejahatan, dan kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga tidak selesai tujuan bukan karena keinginan sendiri. Contoh pencurian pasal 162, 163, 164, 165 KUHP.
Contoh yaitu tentang pembakaran rumah, pasal 187 KUHP. Soal yang kelima yaitu nomor 8. Di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapusan pidana, yaitu pembenaran dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Jawaban saya, dalam teori hukum pidana dikenal ada dua jenis, yaitu yang pertama alasan pembenar dan yang kedua ada alasan pemaaf. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan rinciannya alasan pembenar, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat, pasal 48 KUHP, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1 KUHP. Dan yang ketiga, perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, pasal 50 KUHP. Dan yang keempat, perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, pasal 51 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuknya pasal 44 KUHP. Dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa, termasuknya pasal 48 KUHP. Dan yang ketiga, perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, termasuknya pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan yang keempat, perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, termasuknya pasal 51 ayat 2 KUHP. Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi pembuatannya objektif. Misalnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembakan mati terhadap terpidana mati, pasal 50 KUHP. Contoh alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya, atau bisa dibilang subjektif. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Itu termasuknya pasal 44 KUHP. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi pasal 44 ayat 1 KUHP. Jadi, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal gitu. Cukup sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.